Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kunci jawaban dari post test assessment SMP, SMA, SMK, paket B dan paket C, yaitu mengenai 1. Prinsip dan fungsi assessment, 2. Metode dan format assessment, 3. Kurikulum dan assessment. Nah, bagaimana kunci jawabannya? Yaitu ini sudah saya kerjakan semuanya, tinggal mengerjakan post test. Pedoman mengerjakan post test. Oke, mulai mengerjakan post test. Ada 12 pertanyaan. Nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah nih, yang C. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Ini bisa ngacak ya jawabannya, tapi ini jawabannya di huruf C. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Untuk mengetahui nilai capaian belajar anak. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar setiap individu. Untuk merencanakan pola pendampingan belajar yang perlu dilakukan. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran periode tertentu. Ya, jawabannya 2 dan 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar murid. Dapat digunakan sebagai alat menentukan kualitas guru. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5. Dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi assessment adalah, yaitu di sini B, 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak peserta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Oke, selanjutnya. Peran assessment dalam implementasi kurikulum di kelas adalah yang ini, yang D. Membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang selanjutnya. Yang D. Oke, next. Assessment yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah yang C. Assessment diagnosis. Assessment diagnosis. 7. Assessment sebagai proses belajar bertujuan untuk mendapatkan umpan balik ya, untuk mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya.
Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip jawabannya menyeluruh. Ini ya, jawabannya menyeluruh. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen yang di bawah ini yang dilakukan oleh Pak Ian? Yang D, murid melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi temuan mereka. Yang D, assessment hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi yang memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Salah ya, salah. Selanjutnya, Pak Dence adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan assessment. Pak Dence menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami, menelaah capaian pembelajaran, menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, melakukan assessment, indikator. Dari indikator assessment diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator assessment, mendiagnosis penguasaan murid dengan membantu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Langkah-langkah yang tepat dan sesuai urutannya adalah yang D, 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7. Terakhir, Bu Alda akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut, sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen assessment rubrik. Oke, cek ulang jawaban. Kumpulkan. Ya, Anda luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.